Yang ketiga, kemungkinan keterlibatan CIA. Nah, ini yang belum dibahas banyak orang. Nah, itu mungkin silahkan di video tadi Mbak Anggi, tolong di ini di boleh? Ya, yang link video tadi. Indonesia yang kemarin terakhir itu mempunyai ciri warna pink dan hijau. Tetapi sebetulnya warna pink dan hijau itu sebetulnya agak terlambat datangnya Mas Aiman kalau saya perhatikan. Tapi itu betul. Presiden Prabowo sempat mengatakan bahwa terkait dengan aksi massa kerusuhan kemarin ya, bukan unjuk rasanya, itu terkait ada indikasi dugaan makar dan juga terorisme. Meskipun setelah kita cek belum ada satupun yang dijerat dengan pasal makar. Artinya ini belum tentu ini sudah selesai proses penyelidikannya. Bisa jadi masih terus berjalan. Pertanyaannya, ketika Presiden mengatakan bahwa ada makar, maka pasti laporan intelijen yang kemudian digunakan. Artinya hampir bisa dipastikan ada upaya ke arah sana. Saya ingin ke Bung Buniani. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden? Iya, Presiden ada betulnya juga, karena kalau saya riset, karena tadi malam saya dikasih tahu sama Mbak Anggi itu jam 11 malam saya coba kumpulkan bahan, itu memang ada indikasi ke sana ya. Makar? Ada makar. Oke, siapa yang melakukan kalau makar? Saya mungkin lebih baik presentasi sedikit. Oke, silakan. Soal ada kemungkinan hal-hal yang terkait yang bisa terlibat di dalam kerusuhan kemarin sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Aiman sudah mengundang saya di sini. Makasih juga Mas Buniani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sengaja saya taruh ini ayat yang sangat mulia di depan ini karena saya yakin di sini banyak umat Islam. Saya kesini itu betul-betul ingin untuk saling menasehati itu di dalam kebaikan, dalam kebaikan dan juga di dalam kesabaran. Kalau enggak tadi saya sudah bilang saya mau pulang karena kalau enggak saya tambah dosa, kira-kira gitulah. Nah jadi Mas Aiman. Saya izin sedikit presentasi hasil temuan saya untuk beberapa karena waktu untuk risetnya sebentar sekali. Itu jadi ada beberapa hal yang perlu didalami, tapi paling nggak ada 3 sebetulnya dari hasil temuan saya setelah saya riset bahwa apa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan kemarin setelah demo. Itu bagian pertama, kemudian nanti saya akan fokus sebetulnya apa yang mesti dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo sebetulnya sebagai aktor utama ini sekarang ini yang memegang tampuk yang berkuasa begitu ya. Yang pertama, penyebab dari kerusuhan kalau kita lihat itu adalah soal bahwa meluasnya ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat yang kemudian dipicu oleh kenaikan gaji DPR itu sementara rakyat menderita di mana-mana, lalu kemudian juga harga-harga naik, ekonomi yang memburuk, itu yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Tetapi itu hanya pemicu saja. Jadi ini sebetulnya ketidakadilan itu, sense of injustice, itu sudah menemukan masa inkubasi selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ditambah hampir setahun sekarang ini Pak Prabowo yang belum diatasi. Jadi kalau kita melihat misalnya, baik itu dari Revolution de la France, itu revolusi Prancis 1789, pemicunya adalah injustice. Itu juga Bolshevik Revolutions juga pemicunya adalah injustice. Dan sekarang Nepal yang hampir mirip ya, karena flexing pejabat, ketidakadilan, pengangguran. Saya bisa tambahkan bahwa kita itu sekarang mempunyai ekspor non-migas, bentuknya adalah contoh baik untuk revolusi. Jadi diekspor sekarang ke Nepal. Jadi itu ekspor non-migas kita ya. Saya sambil bercanda tadi. Nah jadi itu yang pertama, soal injustice. Yang kemudian kalau kita belajar dari sejarah, itu pemicunya selalu begitu. Saya sudah ngomong udah belasan tahun yang lalu
ngomong hal yang sama, tetapi mungkin karena tidak diomongin di media, tetapi nggak pernah lah jadi berita ataupun ini. Tetapi kalau dalam bentuk opini mungkin juga yang baca juga sedikit. Tapi saya sudah ngomong paling tidak. Nah, ini yang pertama, yang kemungkinan yang memicu terjadinya demo ricuh. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau sekedar kemarin kawan-kawan kita di DPR itu ada yang flexing, kemudian ada yang joget-joget dan sebagainya, itu hanya pemicu saja. Itu pemantik saja. Lalu kemudian meledak menjadi kerusuhan. Itu yang pertama Mas Eman. Jadi ya kemungkinan ya kalau kita bisa melihat apa yang memicu terjadinya kerusuhan. Yang kedua, itu adalah apa yang tadi sudah disebutkan oleh juga sendiri tadi oleh Bang Andi, itu soal geng Solo. Nah itu Bang Andi, saya mau sedikit koreksi, kata geng itu sebetulnya kalau secara leksikal, tadi saya sudah buka kamus itu Merriam-Webster, karena itu berasal dari bahasa Inggris, saya langsung ke bahasa aslinya. Kalau kata geng itu satu memang betul itu konotasinya negatif. Tetapi yang kedua itu netral. Netral dia geng itu artinya bahwa kelompok seseorang yang mempunyai the same social relations. Yaitu orang yang mempunyai relasi sosial yang sama. Jadi kalau saya misalnya ya, kalau anak-anak sekarang biasanya kalau ada bahasa prokem gitu ya, bahasa gaul itu geng itu hello gang gitu loh Mas saya. Iya, Jadi geng itu artinya kelompok. Bukan yang negatif maksudnya. Bukan negatif. Oke, jadi ada dua Mas Andi. Jadi ada bisa negatif, ada yang bisa. Tapi apa kaitan tadi kelompok Solo, geng Solo dengan aksi massa kemarin? Jadi ya ini Mas Iman, yang itu sebetulnya ada beberapa indikasi ke arah sana ya. Misalnya itu kalau kita membaca atau mendengarkan satu buktinya yaitu Pak Sri Rajasa, Chandra Rajasa ya. Itu dengan jelas dia mengatakan bahwa ini operatornya adalah geng Solo yang dibiayai oleh Riza Khalid. Gitu beliau itu mengatakan begitu. Nah, meskipun kita misalnya saya kepingin mendengar sebetulnya apakah beliau itu mempunyai betul-betul data keras apa enggak gitu. Tetapi kita sudah mendengar, tapi saya yakin beliau itu adalah karena beliau adalah orang intelijen tentu enggak ngomong sembarangan juga. Itu satu. Yang kedua, saya membaca laporan Republika itu dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh. Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia ini belum ditangkap berarti Ahu ya, belum ditangkap ya. Betul, dia orang yang ketinggalan. Oke. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur, Jawa Barat, oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oh, oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan dia ketinggalan yang nggak bisa datang ke sana. Dia bawa bom Molotov juga. Dia kata laporan yang ditulis oleh Republika itu sebelum datang ke Jakarta diminta untuk membuat bom Molotov. Dan dia buat itu. Betul. Oke. Gitu. Dari Jawa Barat kemudian ikut menjarah di rumahnya Sahroni. Tetapi ketinggalan. Betul. Okay. Dan dia mengenal semua orang-orang yang sedang menjarah itu ketika ditunjukkan video. Itu teman saya. Tadinya dia itu membawa jaket saya. Kata si Ahu. Dan sebelumnya dia diminta untuk mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Jokowi dan mendukung Gibran 2 kali. Jadi memang ini adalah operator lapangan demo. Laporan jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan, real bisa menjadi kalau kami peneliti itu adalah data. Itu satu. Dua. Saya lanjutkan ya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama adalah soal ketidakadilan. Yang kedua adalah soal tadi geng Solo. Yang ketiga kemungkinan keterlibatan CIA. Nah ini yang belum dibahas banyak orang. Nah
Itu mungkin silahkan di video tadi Mbak Anggi, tolong di ini di. Oke, boleh? Ya, yang link video tadi. Nanti sambil diputarkan. Apa yang mau disampaikan? Sudah dikirim tadi? Sebentar, ini saya Oh, masih diproses, oke. Nah, nanti sambil cerita aja apa? Betul. Nah, ini kemudian saya mendapatkan beberapa hal di dalam video itu ya soal keterlibatan CIA, itu ada 10 tanda kata video itu. Ada 10 tanda keterlibatan CIA di dalam demo rusuh kemarin. Saya akan baca satu persatu. Ya, oke. Nomor 1, ini karena risetnya buru-buru jadi nanti kita sama-sama ya pelajari. Silakan. Yang nomor 1, revolusi yang didukung AS selalu punya ciri warna. Hong Kong itu cirinya ada warna hitam dan warna kuning. Di Ukraina ini yang dikenal sebagai Orange Revolution, Velvet Revolution itu mempunyai warna oranye. Sedangkan di Indonesia yang kemarin terakhir itu mempunyai ciri warna pink dan hijau. Tetapi sebetulnya warna pink dan hijau itu sebetulnya agak terlambat datangnya Mas Aiman kalau saya perhatikan. Tapi itu betul. Tapi meskipun terlambat datangnya. Yang kedua, selalu menggunakan anak muda dan perempuan di jajaran depan di dalam demo. Itu Gen Z, Generation A, Alpha dan seterusnya. Itu mereka gunakan itu sebagai alat. Kemarin banyak juga pelajar itu SMA juga pelajar dan seterusnya. Nah, itu kata analisis ya. Ini saya hanya membacakan saja. Nanti kita sama-sama analisis. Yang ketiga, selalu menggunakan referensi pop culture, budaya pop sebagai media komunikasi untuk membuat masalah connect dengan persoalan yang sedang diproses. Di Hong Kong itu menggunakan gambar kata sebagai maskot, sebagai tanda, sebagai di sini apa? One di Piece. sini itu adalah One Piece. Oke. Itu yang diambil dari itu logo pergerakan gitu ya. Logo pergerakan. Okay. Ya. Mudahan kawan-kawan bisa nangkep. Ya. Yang nomor berapa tadi? Nah sekarang nomor 5. Maaf. Nomor 3 tadi nomor 3 ya. 4. Sekarang nomor 4. Punya daftar tuntutan. Okay. Di Hong Kong juga sama. Itu jelas keterlibatan CIA. Di Indonesia muncul tuntutan 18 plus 7. 17 plus 8. 8 plus 17. 17 plus 8. Oke. 17 meskipun menurut saya itu wajar kan setiap demo pasti ada tuntutan. Iya. Oke. Saya ulangi 17 plus 8 ya. Oke, ya, itu kata analisis ini. Nah, kemudian yang kelima itu memprovokasi polisi untuk bertindak. Setelah nanti polisinya bertindak lalu dia disalah-salahin katanya. Nah, itu juga yang terjadi di sini. Oke. Nomor 6, menggunakan kode. Misalnya di sini itu ada kode ACAB ya, ACAB ya. All nggak usah saya ini karena kasar banget ya. All cops are bastards gitu ya. Jadi semua maaf ya Pak Polisi ya. Ini saya hanya menjelaskan. Ya, ini kan teori analisis ya. Dan itu udah lama juga. Ya ini sudah meluas. Atau kode 1312 gitu ya. Ini 1312 itu adalah. Nah, ini terjadi juga di Hong Kong, muncul juga kode-kode seperti ini, kata analisis ini. Nah, kemudian lalu kemudian nomor 7 pasti mempunyai satu gambar ikonik itu untuk menunjukkan adanya heroisme. Nah, di Indonesia itu ada ibu-ibu berkerudung yang pink itu yang sedang berhadapan dengan polisi. Itu yang dijadikan jadi maskot gitu, maskot perlawanan. Nah, itu tetapi sayang di dalam video itu saya putar berulang-ulang. Itu untuk di Hong Kong itu dia nggak sebutkan apa ininya ya, saya coba-coba. Kemudian nomor 8 itu adanya operasi disinformasi. Ini nggak dia uraikan secara mendetail apa itu, tetapi tadi saya baca memang ada unsur disinformasi itu. Nah, kemudian nomor 9 itu mengeksploitasi penderitaan rakyat sebagai alasan untuk melakukan perlawanan. Nah, di sini itu yang dieksploitasi adalah ojol. Nah, yang terakhir nomor 10. Nah, nomor 10 ini betul-betul kalau ini berasal dari bukti-bukti konkret yang langsung ditunjukkan secara resmi. Ada 8 teks dari paper National Endowment for Democracy, NED itu laporan tahun 2023. Itu yang dijadikan
Kalau itu teks betul, itu laporan. Ini yang dijadikan bukti oleh analisis itu. Nah di antaranya, ini saya bacakan sedikit karena saya nggak dapat tadi mengquote secara lengkap. 8 itu di antaranya ya. Itu memang BIN sempat memperingatkan kedubes AS agar tidak ikut campur urusan dalam negeri RI. Dari mana sumber itu? Itu dari ini laporannya NID, National Endowment for Democracy 2023. Oh, itu lembaga resmi? Saya belum pernah dengar. Itu Amerika yang punya. Pak Wawan ada pernah mendengar itu? NID? Ya. NID? Langsung Pak Wawan. Ya, terima kasih. Ya sebetulnya ini kan masalah secret juga ya. Diungkap begitu kan kadang menjadi... Nggak, NID Anda pernah dengar itu? NID? Ya. Tapi itu lembaga kredibel. Ya. Jadi kalau dia mengatakan ini 10 poin tadi artinya memang itu benar. Bukan Mas Eman. Saya sebentar Mas Eman. Ya. Saya ini aja saya klarifikasi. Yang 10 tadi bukan dari NID yang mengatakan. Cuma yang 10 tadi dari yang 10 itu berasal dari ini sebuah akun YouTube Friday Everyday berjudul Solid Evidence that a Color Revolution is running in Indonesia. Ini nggak bertanggung jawab sekali. Ya. Nggak, maksudnya kalau kita membangun opini apalagi yang disaksikan oleh ratusan juta rakyat, setidaknya kita menunjukkan ada rasa tanggung jawab gitu loh. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya ini. Nah, ini itu. saya menunjukkan bahwa saya sedang menunjukkan hasil penelitian saya. Kemudian mana yang kira-kira yang paling kuat. Saya pikir gini ya, seorang ini yang mana nggak masuk akal? Yang tadi kan kegelisahan, iya. Yang kedua tadi geng Solo disebut. Yang ketiga CIA. Yang mana yang butir-butir itu? Dia bilang yang dari 3 berarti nih. Pak Buniani katanya dari YouTube. Betul. Oke. Apa boleh seorang peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Pakai ini, Bang Muni. Boleh. Sudah pasti dari manapun sumbernya YouTube itu yang namanya History Channel. Nah ini masalah. Ini history masalah kita. Saya jawab dulu. Masalahnya Pak. Biar jelas dulu ini apakah boleh. Anda di sini membawa peneliti. Biar saya jawab dulu. Bentar. Biar saya jawab dulu. Anda atas nama peneliti. Mengambil poin-poin dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Mas, saya bertanggung jawabkan, saya ini peneliti. Anda dengarkan dulu, saya bertanggung jawab. Kalau saya salah, silakan tangkap saya. Bukan. Betul. Bukan soal tangkap menangkap. Mas, Anda di sini atas nama peneliti. Dengar dulu, saya peneliti. Peneliti harus peneliti, saya bertanggung jawab. Saya punya gelar untuk itu dan saya mempertanggungjawabkan. Yes, saya mengerti. Anda punya gelar. Tapi Anda mengambil poin-poin dari sumber yang tidak kredibel. Bagaimana itu? Enggak. Sekarang kalau Anda tonton nanti sumber dari YouTube itu Anda bisa melihat apakah tadi Anda mendengarkan nggak dari 10 Ini History Channel maksudnya? Bukan. Tadi Friday Everyday Channel. Nanti kemudian tolong sekarang ditayangkan saja sekarang biar sama Bang Anggi. Lagi diproses. Ya, baru dikirim barusan soalnya. Itu kemudian ada 10 hal. Yang terakhir kemudian soal ada 8 bukti dari yang sumbernya resmi dari NID National Endowment for Democracy. Dan ketika Anda ditanyain, Anda ragu untuk mempertanggungjawabkan itu masalahnya. Mas, ini kan saya belum selesai. Tapi nanti kemudian dikasihin langsung ke Mas Wawan. Nah sekarang saya itu mau lanjut sebetulnya, boleh nggak lanjut Mas Aiman? Nah saya ingin beberapa menit saja untuk menunjukkan. Nah sekarang kan kita tadi sudah melihat ada kemungkinan 3 kan. Mas Wawan saya kira bisa menilai apa yang saya katakan. Yang pertama itu soal injustice. Itu adalah penyebab ketidakadilan pertama. Kemudian yang kedua soal tadi Geng Mas Solo. Anies sudah bilang geng Solo penyebabnya. Dan tadi saya sebutkan. Yang ketiga soal keterlibatan CIA. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan sedang kembali dengan detail apa yang disampaikan oleh Bung Buniani. Sesaat lagi.